apa sih arsitek itu sebenarnya? Hmm. Orang cuma taunya oke gua desain rumah gitu. Kalau menurut gua arsitek itu kita belajar memahami ruang dan kebutuhan orang. Oh, kira ruang dan waktu ya. Woi. Jadi terus memahami ruang. Memahami ruang sama Aduh sayang. Aku pernah denger ada desain bangunan yang mungkin udah lantainya di atas 20 tuh dia ngasih pair. Jadi kalau ada gempa atau angin Oh, iya? gitu, Ah. dia nggak langsung bruk, langsung jatuh gitu. Dia ada shock breakernya ya. ada sih ada teknologi kayak gitu. Ada juga yang misalnya dia merubuhin nih. Nanti dia rubuhinnya ke satu titik doang, ke tengah. Oh, ada perhitungannya juga tuh ya? Apa asal ledak? Apa asalnya udah ledak? Enggak dong. Enggak dong. Karena bahaya banget, bisa aja ledakannya buat getaran di bangunan Sebelahnya. Iya itu emang pasti sih. Gitu. Lagi makan di warteg nggak lucu kan? Lagi makan Iya. warteg rubuh. Buset. Nambah lauk kan, batu. Oke, selamat malam semuanya. Ini malam ya? Malam boleh. Kayaknya orang yang dengerin nggak malam. Oke, Iya. apa kabar semuanya? Balik lagi di Kongkong masih dengan gue Aldo. Gue Ganang. Gue Lintang. Iya, akhirnya di segmen ini Lintang hadir. Woi. Kemarin Lintang berhalangan karena jauh ya dari Iya. daerah Pondok Indah ke Pamulang. So jauh ya padahal terus nyesel gitu nggak datang. Karena bintang tamu jadi cewek. Iya. Salam Oke. siapa tuh namanya ceweknya? Syakira. Salah lagi. Shakila. Shakila. Dance dong. Apa Belinda? Samina Mina. Waka waka. Syakila, gue ingat. Iya. Nanti Bener. diundang lagi, tenang aja, Pak. Sip lah. Diundang lagi. Tunggu ya. Yang diundang Syakilanya doang, yang lainnya enggak. Nah, itu lebih bagus. Aduh. Kita bookingnya di mana? Di sini apa di hotel mana? Di pop nanti. Oh, di tenang pop aja. sih. Murahan tapi nggak murahan. Iya. Murah tapi nggak murahan maksud gue. Iya. Aslinya dingin sih lumayan. Itu anak umur 19 tahun. Oh, iya. Oke, lanjut guys. Oke, kita kali ini kedatangan bintang tamu. Dia teman Gana, lu teman lu bukan sih? Bukan ya? Aku kan temen lu ini. Gue berusaha ngakuin sih sebenarnya. Gue berusaha ngakuin. Ya Oke. mudah-mudahan dia menerima sih. Oke, bintang tamu kita berkarir di bidang arsitek ya. Iya. Wih, mahal lu cuy. Mahal, Mahal lu tuh. cuy. Yoi. Mungkin dari kalian yang pengen, gue pengen di rumah gue di desain dong bang, gitu Yoi. kan. Kakak gitu kan, cewek-cewek kan. Kita bisa modus di sini bentar sih. Oke, kita sambut saja dengan Tia. Gak ada yang tepuk tangan ya, astaga. Ulang ya. Gak ada. Gak ada. Ya, temen lu tuh niatin dari tadi. Iya. Temenku bener nungguin loh. Nungguin. Ini ada gak ada yang tepuk tangan. Ulang ya. 1, Oke. 2, 3. Kita sambut saja Tia. Sedih banget. Halo dong. Lu gimana? Halo. Waduh, ramai banget ya tepuk tangannya nih. Kayaknya ada ribuan orang nih. Dari Aduh. gua. Ya, kita lagi di stadion apa? Stadion itu apa Gelora Bung Karno ada di atas tribun Iya, segala kita macam. Nggak, tolong kalau mimpi jangan jauh-jauh amat lah. Oke, Commercial break. commercial break. Oke, Tia. Tia udah berapa lama nih pengalaman jadi arsitek? Baru 3 bulan. Ya salah kita. Salah. Udah. Mundur. Oke, tapi sebelumnya kuliah arsitek juga? Sebelumnya kuliah arsitek. Arsitek. Bisa ketemu Galang di mana? Lagi di jalan. Oh, oke. Nggak, lu Terus baik banget, lo. tiba-tiba dipanggil gitu, Mas, anterin saya dong, Mas. Saya mau pulang nih, Mas. Nggak punya duit, Mas. Nggak bawa motor. Ya udah, dari situ saya kenal Ganang. Kisah kalian bercinta. Bercinta. Itu cerita selanjutnya. Ya. Ini kayak program jalinan kasih. Jalinan kasih. Gini, gue dulu itu si Tiar itu sempat kuliah IT di Gundar. Salah lagi gue nyebut nama. Ya, oke. Tapi kalau Bundar itu gue edit jadi UV. Iya, oke. Jadi kita nggak boleh nyebut Bundar lagi. Mulai detik ini. Lo tadi udah Gundar. Bok. Oke, enggak maksud gue dia kuliah di Gundar. Nggak apa-apa lah, sebut kita nggak menjelekan kampus ya. Iya. Kuliah di Gundar, terus lu pindah. Pindah terus. Setahun di Gundar, Alasan pindah. kenapa lu pindah kenapa? Karena emang pas di Gundar jurusan arsiteknya udah habis kuotanya. Oh, gitu. Tapi kenapa lo masuk IT? Disuruh kuliah jadi kuliah aja. Oh, anaknya
Gaya ya. Tapi itu maksud gue kebanyakan anak-anak SMA gitu. Ya udahlah ngikutin kuota aja lah gitu. Ya kan? Iya. Itu yang gue tekanin ke adikku, mendingan kayak kemarin dia belum ada jurusan yang bisa dimasuki. Gue bilang ya udah mendingan lu nganggur setahun daripada lu paksain. Soalnya Benar. dia buang duit maksud gue. Kalau ini orang kan kayak lebih sedikit kaya raya gitu ya. Anaknya sombong. Enggak, gue tidak menghina teman lo yang datang. Iya. Maksud gue jadi pelajaran buat teman-teman kita yang paling di bawah-bawah juga. Biar mereka tahu mereka harus mutusin gimana sih, gue mau kuliah sekarang apa kuliah tahun depan gitu kan. Iya, benar. Karena Gana termasuk yang kuliahnya ditunda. Kan? Ditunda. Jangan sampai kayak Udahlah. jangan sampai kayak gue. Iya. Duluan, tapi sampai sekarang belum lulus. Iya, benar. Oke. Dia masih mending loh udah lulus ya. Yang lulus gue belum. Kampung emang lo. Oke, lanjut. Enggak, kenapa lo bisa memutuskan ya udah nih karena lo udah masuk IT, terus abis itu lo pindah nih ke arsitek. Kenapa? Sorry, ini soal cuan kan kadang sayang gitu ya. Apalagi masuknya swasta gitu, bukan negeri. Kalau negeri mungkin ada potongan sedikit gitu ya. Nah, Bagus gitu. apa yang membuat lo termotivasi udah oke gue fix pindah. Sebenarnya emang dari pertama pengen arsitek, terus karena kendalanya kuota, terus juga waktu itu kan emang benar-benar pas di akhir tuh. Iya. Bulan Agustus udah pengen tutup kan tuh pasti yang kampus-kampus pendaftarannya. Jadi ya udah yang ada itu kata nyokap gue, ya udah kuliah dulu aja, nanti kalau misalnya ini boleh pindah gitu. Jadi emang sebenarnya pengen arsitek. Berarti cita-cita dari zaman sekolah tuh dulu ya arsitek. Iya dari SMA, dari SMA lah. Nah, biasanya kalau orang sebelum mulai karir itu kan mereka ada motivasi. Oh, gue dulu kecil suka ngeliat ada orang kerja apa gitu. Kayak misalnya businessman, dia karena ngeliat bapaknya businessman, dia pengen jadi businessman juga. Ya. Ada orang ngeliat bapaknya animator atau habis nonton animasi pengen jadi animator. Benar. Nah, kalau lu apa tuh yang menginspirasi lu? Bukan dari background keluarga sih sebenarnya. Dari ini, pas gue kecil, bukan kecil banget ya, SMP lah. Enggak kecil banget tuh gimana? Lu ukurannya apa nih? Ukurannya Ukuran miniatur, Iya kan ya? Jadi juga kecil ya. masih miniatur atau bagaimana? Ya, itu kalian. Gak kecil-kecil banget ya. SMP lah. Ada Oke. tuh teman rumah gua. Dia suka ini tuh bikin-bikin gambar-gambar rumah pakai penggaris. Ada Rapi gunung di banget. belakang. Iya, Sekali ya. Wow. Sekali. sawahnya di Ponten. Oh di Ponten nih. Di checklist. Ponten ya. Enggak benar. Bahasa mana Ponten? Iya. Itu Jawa, kalau bahasa apa namanya? Punten. Punten itu. Punten. Enggak itu lebih Sunda apa Jawa sih? Punten. Bahasa Sunda tuh namanya mango mas. Mangga. Oh, mangga. Oh iya benar. Oke. Ya terus. Oh gembel sih. Dari punten ke mango. Oh gembel sih anjir. gitu sih. Terus juga kan emang suka gambar juga, mungkin dari situ sadar kali ya. Saya Berarti dari awal lu tidak sadar gitu. dulu tidak sadar. Dulu tidak sadar. Baru kayak ini nih gue Nah, seneng nih ini gitu. bener. Terbuka. Ini kayaknya asik nih, emang gue banget nih gitu kan. Nah, jadi ya udah memutuskan untuk arsitek lah gitu. Berarti lo ya ampun. Oke, berarti lo jago gambar dong di sini. Apa emang lo jago sejak ngedalamin arsitek nih sejak kapan nih? Lo jago gambar sejak Apa lu kapan nih? emang udah gambar bangun doang? Apa udah gambar cuma gambar orang doang? Ya? Bukan gambar bangun ruang sih, lebih ke gambar ya misalnya graffiti atau abstrak atau ya gambar-gambar iseng lah, namanya juga kan anak SMA ya gitu. Tapi si Tiar ini emang dulu ngegambar itu jago gitu, bukan ngegambar rumah atau ngegambar apa, tapi tipografinya terus gambar yang lain-lain itu cakep sih emang. Gue bilang lo kenapa nggak masuk DKV malah masuk arsitek gitu. Tapi gue pernah belajar masuk temen gue ya masuk seni rupa di salah satu universitas. Dia dibilang gini sama dosennya, lu tuh sebenarnya nggak cocok masuk seni rupa karena lu itu lebih cocok masuk gambar teknik, namanya gambar teknik ya, kayak arsitek, DKV, karena kalau ke seni rupa itu kan bebas ya. Dia gambarnya kaku gitu. Lu pernah ngeliat gambar-gambarnya Hitler kan? Iya. Hitler itu lukisannya itu punya lukisan. Kalau lukisan itu kalau dibilang sama guru-guru Yang Mona Lisa itu? bukan. Itu Beda orang itu, beda orang. beda orang. Itu dibilang gitu. Dia tidak cocok gambar seni Kalau rupa. itu Bang Leo namanya. Oh, Bang Leonardo. Oh iya Bang Leonardo. Kira Bang Leo ketoprak telur dadar lah. Sebentar, benar nggak sih namanya Leonardo? Leonardo Leonardo da da Vinci, Vinci. betul ya? Oh ya, gue takut salah. Sekarang kita membahas Leonardo da Vinci. Enggak, ngapain? Kenapa? Ini aja. Nanti kita undang Leonardo da Vinci ya. Iya. Udah mati. Terus
Apa tuh? Bodoh amat. Gambar-gambar, lu bisa jago gambar kan? Gambar apa yang sudah lu gambar nih? Sudah puas saya apa sudah lu gambar? Kalau sudah digambar banyak. Iya. Iya. Enggak, lu pas masuk arsitek ini gambar apa yang udah lu produksi ya? Misalkan gambar, gue bisa gambar sketsa rumah, gue bisa gambar sketsanya si gedung gitu, gue bisa gambar sketsa apa gitu. Ya dari pertama bisa paling sketsa. Harus bisa ya. Harus mulai ya? Apa? Harus bisa ya? Iya, kalau buat awal-awal masuk itu emang benar-benar dibutuhin lah skill-skill sketsa buat masuk arsitek gitu. Jadi awal tuh bisa pas kelas 3 SMA kalau nggak salah deh, nyoba-nyoba kan. Nyari referensi di Google nih, di Pinterest, foto rumah, terus di sketsa ulang di kertas gitu. Nah, gue mau nanya nih, buat teman-teman kita yang masih SMA atau SMP, gue pengen nanya, apa sih arsitek itu sebenarnya? Orang cuma taunya, oke gue desain rumah gitu. Iya. Tapi menurut lu, setelah lu pelajari pasti ada dong. Arsitek itu apa sih gitu? Kalau menurut gua, arsitek itu kita belajar memahami ruang dan kebutuhan orang. Oh, kira ruang dan waktu ya. Woi. Jadi konsep teori. terus memahami ruang. Memahami ruang sama Aduh, sayang. beda konteks dong. Apa sama gondrong? Terus memahami orang, terus ya dikombinasiin sama yaitu ilmu seni, estetika gitu. Oke. Ini pas awal lo masuk kampus nih ya, ekspektasi lo terhadap arsitek itu pas masuk kampus seberapa persen kah? Oh, ini ekspektasi gue bener nih kayak gini nih, di bakal kayak gini. Tapi atau malah anjir ternyata ada yang lain lagi nih Siapa di ternyata lu ketemu matematika gitu. iya, ya pasti dong Ya ketemu kan, matematika. ada yang nggak tahu mungkin Ya. mereka nyangka nggak ketemu matematika kan. Ekspektasinya setelah ngejalanin berapa bulan, berapa semester atau gimana nih? Ya mungkin setelah berapa semester atau pas masuk gitu, pas masuk kuliah gitu ya, itu pas liat anjir ternyata arsitek tuh lebih dari yang gue Gue kira sangka ya gitu. Oh, iya. Kalau awal-awal sih cocok nih ya ekspektasinya. Wah, Jadi bener sanggup nih. ya cocok terus. Iya, cocok nih ya, Ah. obatnya. Cocok. Aduh, sakit lu. Itu awal-awal ya. Cocok. Minumnya sagrip. Bayar ya. Karena kan kalau awal tuh dia bukan lebih ke gambar teknik, lebih masih sketsa gitu-gitu. Jadi masih wah seneng nih ya kan, karena baru lulus juga kan, gua masih sketsa-sketsa gitu juga kan. Kalau udah masuk semester 2 sampai seterusnya, nah itu tuh baru tuh mulai ngerasain, aduh ini jadi kaku banget, karena lebih ke gambar teknik banget. Pakai penggaris gitu ya. Iya. Makin enak ya. Berarti udah main hitung-hitungan segala macam ya, garis berapa segala Skala macam gitu ya. gitu, skala gitu-gitu ya. Iya, ngomongin skala juga. Berarti kan gue pernah dengar ada kelas ergonomis gitu ya, benar ya? Ergonomis. Apa itu kelas buat DPI? Jadi kalau misalnya ada namanya desain produk industri. Jadi itu mereka belajar kalau nggak salah namanya kelas ergonomis kalau nggak salah. Jadi misalnya gini, lu mau bikin kursi nih, kursinya kursi buat batu gimana sih, tingginya seberapa, nyaman nggak dipakai, kursi buat di halte gimana, kursi buat dalam bus gimana, kursi buat dalam kereta gimana. Iya, iya. Namanya kelas ergonomis. Ada nggak yang kayak gitu di Ada ya? arsitek? Oh, bukan ergonomis sih, dia lebih ke namanya tuh ada nama bukunya, Data Newford. Itu Data Newford. Iya, Oke. itu segala bentuk manusia di skala dari bangku, entah ruang kerja atau misalnya ada stadion atau apalah gitu. Itu ada semuanya, ada datanya. Emang udah dari dulu. Maksudnya kayak tinggi pintu gitu kan? Karena Iya, tinggi pintu di Eropa sama di Asia juga beda kan? iya pasti Oke, gitu. oke. Iya, itu tinggi manusia kan, tinggi manusia di sana rata-rata juga beda gitu, karena kita Kalau kita kan sesuai. suka hobbit gitu ya. Iya, Paling kecil. Paling kecil. paling kecil. Enggak juga sih. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, ya bisa juga sih. Kita mau bahas Hobbit aja, Pak. Jangan lah. Oh, jangan. Nah, by the way, gue pengen nanya nih, kalau di arsitek itu ada kelas nirmana nggak pas kuliah? Ya, Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, gue pernah dengar ada temen gue yang arsitek dapat kelas nirmana. Mungkin beda kampus kan suka kayak satu Oh. matkul beda gitu atau gimana? Setahu gue ya, selama kuliah kan ikut ini juga nih, sekali tuh ikut forum kemahasiswaan se-Jakarta yang arsitek. oke. Oke. Anak Mahal organisasi ya? nih. Ah, oke.
ternyata ada bedanya nih kurikulum antar universitas Oke, oke. gitu. Menarik nih. Misalnya di A dia metodenya kayak gini, nanti produknya ini. Nah, terus di kampus gua misalnya metodenya B, terus produknya C gitu. Jadi masing-masing ada yang kayak memfokuskan dia kemana gitu. Oke, oke. Nah, Gitu sih. arsitek nih, kan biasanya ada yang ngebangun rumah, ngebangun bangunan gitu kan, hitung-hitungan. Seberapa riskan kah salah perhitungan itu misalnya? Perhitungan Apakah apanya itu nih? bukan tanggung jawab? Kekuatannya. Nah, itu apakah itu bukan tanggung jawab arsitek? Apa arsitek cuma ngedesain doang, tapi nggak mikirin kekuatan? Misalnya kalau bangunan berapa tingkat dengan pilar sekian sekuat apa? Lu pelajarin kayak gitu nggak sih sana? Sebenarnya dikasih tahu, maksudnya ditekanin kamu tuh harus tahu gitu. Misalnya kekuatannya berapa, harus memikirkan jangka panjangnya gitu jatuhnya. Jadi sebagai arsitek kayak harus tahu aja. Oke, Sebenarnya masalah kekuatan itu nanti hubungannya di konstruksi di anak sipil gitu. Tapi kita perlu tahu juga. Nah, ini menarik nih. Kadang orang suka bingung antara menentukan gue ini mau masuk arsitek atau mau masuk sipil. Nah itu. Gitu, karena Makanya gue juga masih bingung nih. Iya. Arsitek itu tugasnya ngambil tanggung jawab itu nggak sih? ya iya, arsitek itu sebenarnya 11-12 atau memang benar-benar pure banget beda antara arsitek sama sipil. Gitu. Karena orang banyak yang bingung kadang ya, ngelihat arsitek sebenarnya gue maunya gambar bangunan nih, gitu. Gue harus masuk kemana nih, ke sipil atau ke arsitek gitu. Ya mungkin dia tahu dari tetangganya atau mana, oh yaudah sipil aja itu gitu. Nah kadang orang suka salah persepsi nih antara arsitek sama si Masa orang gue juga masih bingung. Iya. Makanya ini arsitek cuma ngedesain ruangan doang sampai bagus, apakah dia mikirin sampai yang fondasi-fondasinya, ukuran pintu, apakah ini mustahil untuk dibangun apa tidak kayak gitu. Gimana ya? Kalau untuk misalnya konstruksi nih, kolomnya mau sebesar apa, terus fondasinya apa, ya sebagai arsitek harus tahu gitu. Oh tetap ya? Iya, tetap harus tahu. Oke, oke. Harus pakai apa harus tahu. Terus bahan material juga harus tahu. Jadi pokoknya arsitek tuh mendahulukan desain, tapi tidak melupakan kondimen yang lainnya, misalnya material atau kekuatan, konstruksi gitu-gitu. Jadi perlu tahu juga semuanya gitu. Dia tahu itu setelah dari orang si sipilnya atau dia memang harus sudah tahu ketentuannya? Oh, bukan. Jadi misalnya kita ngedesain rumah nih satu. Oke. Sampai jadi interiornya udah ada, terus spek materialnya semuanya juga harus kita tahu nih, misalnya lantainya pakai keramik apa, terus misalnya granit kah atau apa, terus bangkunya mau model apa gitu. Harus tahu semuanya sih sebenarnya. Berarti juga ingin untuk mengevaluasi berapa budget yang bakal dikeluarkan itu. Nah ya, RAB juga harus dipelajarin di arsitek. Oh, RAB, benar-benar. Karena gue pribadi sekarang lagi bangun rumah ya. Gue nggak tahu, gue harus gitu nih berapa kali berapa meter butuh berapa ubin, kalau ubinnya berapa kali berapa harus jadi berapa gitu kan. Iya. Kayak gini-gini gue mikir. Terus gue akhirnya mau jadi belajar gitu. Ternyata tulis arsitek semuanya dong. Sampai tembok-tembok lu bayangin kalau Kalau ukuran kaca apa iya, segala. lu bayangin kalau kamar mandi kan ubin keramiknya sampai dinding. Oh, Gitu gila, sih. Gila juga sih Gila juga sampai tapi kalau lu sipil tahu ya sampai mana? Misalkan sipir lagi. Sipil itu iya digebukin Napi dong. Yoi. Kok yoi sih? Sipil. Si sipil itu dia ngegambar ini juga, ngegambar tata letak bangunan juga atau gimana? Maksudnya ketika kuliah? Ketika kuliah. Lo tau nggak itu? Iya sih, sama sebenarnya. Sama. Produknya dia gambar juga. Misalnya gambar denah rumah, cuman ya nggak terlalu dia ngedesain. Udah ada denahnya, nanti dia tinggal misalnya ditanya ini pakai atapnya kayak gimana, terus rangkanya kayak gimana gitu. Lebih ke apa ya? Struktur lah. Dia lebih ke struktur ya? Iya. Oh. Tapi sebenarnya di arsitek juga belajar sih. Pas awal-awal sampai tingkat 3 lah. Tetap belajar kalau di kampus gua ya. Nah, ini gue masih belum bisa ngebedain sih antara si sipil sama si arsitek. Mungkin takutnya salah jurusan kali. Iya, bener. Kayak tadi lu bilang. Nah, Itu masuk sipil aja. Ternyata
masalahnya Bener. dua-duanya nih sama-sama dipelajarin ya, sama-sama dipelajarin nih. Mungkin kalau dulu gue bisa ngebedain antara si teknik komputer dengan teknik informatika gitu ya. Ya memang dua-duanya sama-sama megang komputer gitu ya, sama-sama ngoding, tapi ya mungkin teknik komputer lebih ke hardware-nya, lebih ke robotik atau segala macam. Teknik informatika itu lebih ke software gitu-gitu ya. Aplikasi. Nah, mungkin buat orang-orang yang mau masuk arsitek terus atau bingung gitu ya, gue mau arsitek atau sipil ya, kira-kira perbedaan yang paling apa ya, yang paling utama tuh di mana tuh, signifikan tuh di mana? Di ini konsep desain. Konsep desain. Ya, Contoh. Contohnya? ada rumah si arsitek pasti nguasain konsep desainnya. Nah, Iya. sipil nggak diajarin kalau misalnya di Ini kita harus tahu dulu pengertian konsep desain itu apa sih. Gue juga belum paham nih konsep desain itu apa sih sebenarnya. misalnya disuruh bangun rumah. Dia nggak bangun gitu, Pak bangun Pak gitu. Ya misalnya lu nih Nang, Ah, gue mau dong bangunin rumah kayak gini. Kan gue tahu nih Lu lu. lagi bercanda nih. Oh, lagi tolong bercanda nih ya. dong, tolong di up dong. Tadi gue bangke nggak kena ya. Oke, lanjut. Terus Siapa Gua yang tahu jualan nih. mie tek-tek di situ, weh? tahu aja nih orang lagi lapar nih. Iya benar. Oh, lagi bikin kopi kan. Eh. Alat kopi suka Oh, iya. dikocok tuh, Cetak. dikocok. Apa Dalgona ya, namanya? di dalgona. Dalgona. mungkin. Benar-benar. Lanjut ya. Misalnya Ganang mau Bangun rumah. iya, terus dia mau ngasih contoh nih gambar. Nih gue mau rumahnya kayak gini. Oh ya udah, berarti gue tahu nih. Oh ini tipenya misalnya industrial kah, modern, minimalis gitu. Nah, itu. Ah. Kayaknya sih di sipil nggak diajarin kayak gitu. Misalnya, nih coba desain rumah terus konsepnya gimana gitu enggak sih kayaknya. Kalau lu ya lebih spesifik. Kalau minimalis ya begini. Nah iya, Kalau untuk gedung ya begini, kayak gitu ya. iya lebih ke konsep desain sih. Iya. Oh iya, mantep. Udah pernah desainin rumah buat orang? Apa? Atau rumah Pernah. bercalon. Udah. Waduh. Enggak, masalahnya ada ya? Hah? Ada nggak? Ada apanya tuh? Thailand. Calonnya apa gimana? Nggak ada. Nggak ada. Aduh. Oh, kalau misalkan ada yang berminat mungkin ditaruh nomornya di kolom deskripsi kali ya. Siapa tahu. Telepon lagi. Terus lanjut. Oke, lanjut ya. Udah nih. Oke. Lu udah pernah belum bikinin apa konsep rumah atau desain rumah nih buat Sampai seseorang? jadi atau cuman bikin desain konsepnya sampai Dua-duanya gambarnya? mungkin pernah. Kalau sampai jadi nggak pernah sih. Cuman kalau sampai konsep desain terus gambar-gambar si 2D-nya dikit-dikit mah pernah sekali pas magang waktu itu. Nah, untuk arsitek sendiri tuh harus menguasai aplikasi-aplikasi di PC nggak di komputer? Iya. Harus. 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 Iya. Nah, Kalau apa zaman tuh? sekarang ya, Yang dipakai apa biasanya? biasanya sih yang dipakai yang umum tuh AutoCAD sama 3D SketchUp. Oh, SketchUp ya. Oke. AutoCAD. AutoCAD itu punyanya siapa? Autodesk ya? Iya, Autodesk. Nah, bedanya dia sama 3ds Max apa ya kira-kira? Kurang tahu sih 3D Max belum Kalau pernah 3D pakai. Max, Coba deh yang kalau pernah 3D pakai Max gimana itu tuh? lebih ke ini deh, kayak lebih ke bukan lebih ke modeling atau segala macam gitu ya. Kalau si AutoCAD itu lebih ke dia ada perhitungannya do emang kalau gua ngeliat sih. Karena kalau kita hitung dari 3ds Max kan susah ya. Paling Susah. cuma buat rendering, animasi. Susah. gitu. Dia kalau 3D Max kita bandingin sama Blender iya gitu kayak 11 12. Tapi kalau misalkan kita ngelihat AutoCAD sama apa 3ds sama 3D Max gitu itu benar-benar beda menurut Jauh, gue. ya. Jauh. AutoCAD lebih ke 2D sih. Lebih ke 2D. Oh, iya. Tapi sekarang ada juga loh yang 3D. Sebenarnya bisa 3D, cuman Ah. dia bukan view-nya tuh nggak perspektif kayak aksonometri kayak Anjir apa Duh, lagi? apa ya? Ini udah bahasa arsitek. Coba Jadi kita yang ngomong program gitu. bahasa manusia aksonometri itu apa tuh? Gue juga pengen keren juga ya, kayak lu ya. Waduh jangan dong. Ini tuh, Nanti tersaingi. kalau lu di- Iya. klik kanan ada tampilan perspektif, tampilan apa? Tampilan tadi Tampilan. yang disebut. Dodi. Nah, itu ada tampilan pola-pola gitu. gitu. Iya, Iya. bohong mulu. Paling bedanya kalau 3D Max ya sih benar tadi kayak modeling terus buat touch up kalau misalnya dari CAD ke dari SketchUp bisa di touch up di Gas. di Waduh, bukan. Tacap. Tacap. Bukan. apa ya dihias-hias Bukan. lah gitu Bukan. finishing. Kita lurusin sedikit ya. Kita lurusin ya. Wih, mantap sih.
Ini Boleh. pertanyaan gua agak konyol sih. Hmm. Gak penting. Nggak apa-apa, Ya tanya udah nggak aja. usah ditanyain. Nggak usah ditanyain, Oke. ya. Apa? Sefatal apa? Misalnya kayak kurang 1 senti. Ah. Lalu di apa Iya, mungkin iya. lagi bangun kamar mandi nih. Ah, Kurang 1 senti. Ya, tidur tadi kurang senti bahaya kan. Iya, akhirnya pesan lintah Papua. Oh itu minyak ya? Iya. Minyak Papua. Tapi itu berkerja nggak Kalau sih? Nggak tahu. masalah itu sesenti nggak apa-apa, yang penting goyangannya sih. Oh, Oh, iya. waduh. Yang, apa? Durance-nya ya? Duresnya benar-benar tahan lama apa enggak? Jadi ngomongin titit ini. Iya, Boy. Monggo bapak. Monggo Bapak, ya ampun. sebenarnya nggak ngaruh sih. Kalau misalnya 1 senti doang ya, Iya. kan bisa diaci lagi ya pakai semen tambah. Iya, dia akal-akalin dah ya. Iya. Oh, Robo. aciannya dirobok. Sesenti cuma seberapa sih senti? Iya sih ya, sih ya. Kan dia Iya. bilang goyangan yang penting. Goyangannya. Yoi, panjang nggak asik. Nah, berarti belum pernah nih desain buat orang-orang tapi. Pernah, cuman belum sampai kebangun. Nah, kalau buat lu pribadi lu pernah nggak? Ah, gue iseng-iseng bikin rumah impian gue gitu. Lu desain sendiri. Oh pernah, cuman skate doang. Oh, gitu. Iya, nggak sampai bener-bener di gambar teknik gitu, enggak. Gue juga pernah sih kebangun waktu itu. Di Bangun The apa Sims. tuh? Aduh. Tapi kalau di sini termasuk arsitek nggak sih? Apa? Bisa mungkin belajar dasar Belajar apa bahasa gimana arsitek bisa gitu. tuh The Sims nggak sih? Oh mungkin bisa di The Sims. Bisa Bisa gila. apa ya? Ah, goblok. Bisa kan itu kan ada ini aneh kan, model-model kayak karpetnya, lantainya kan, ya kayak gitu. Iya bisa itu. Oh, bapak memilih. Belajar ini estetika jatuhnya. Iya, cuman di The Sims kan bentuknya kan gitu ya, kayak bangunan lama, Iya, ya kan. iya. Nah ya gitu sih. Sesusah apa seorang arsitek ngomong ke kuli, gua maunya begini. Ah, Karena Iya. gue nemuin kuli nggak bisa baca apa Iya. namanya dena rumah. Sketch lu itu Oh, kan. Dia tapi- pernah bikin dena rumah nih, bahannya kayak gini. Dia nggak ngerti. tapi dia kan mungkin lewat mandor atau gimana sih? Iya, biasanya Gimana gitu ya? sih. Kalau yang nggak ngerti ya, ini kayaknya saudaranya nih baru diajak. Oh, saudaranya baru diajak. Saya nggak coba Iya. dikasih tau aja mas. Kan gue bingung ya udah gue gambarin gitu. Salah nanya berarti. Caranya. Iya. Jadi Biasanya sih pernah kan waktu itu KKN kan. Cuman di sketsa doang nih. Dikasih unjuk nih sama kulinya kan. Nih Mas, mau kayak gini. Oh ya udah Mas. Iya, ngerti saya. Udah. Biasa sih ngerti kalau yang udah pengalaman ya. pengalaman ya, Iya. kuli pengalaman Hmm. gitu ya. Meskipun Kalau di yang- sketsa doang dia ngerti. Kalau yang belum ngerti berarti saudaranya apa si kulit itu ngajak saudaranya gitu. Nah, iya itu saudaranya itu jangan-jangan tuh. Arsitek itu Oh, pemain baru. Pemain baru. Pemain baru. Noob, Noob. noob, newbie. newbie. Oke. Jadi biasanya bagian nyemen doang. Iya. Agak ikut itu. Oh, iya. bagian ngaci doang. Oh iya, iya. oh iya nyemen ya. Nyendok nyemen, nyendok nyemen. Habis itu dipelur. Pelur. Adonan lagi gitu. Masak semen. Gitu. Iya iya iya. Masak pasir. Masak pasir. Oke. Di arsitek itu pelajaran nggak sih misalnya sirkulasi udara kayak gitu. Iya, dipelajarin ada mata kuliah itu fisika bangunan. Fisika bangunan. Iya. Berarti bener nggak ketemu fisika lagi kan? Oh kan. Katanya enggak anak saya nggak ketemu tuh di arsitek fisika. Kata Gua siapa bilang, tuh? "Ah, nggak tahu jadi ada dosen nih. Goblok. Terus gue bilang nih, Haji goblok. arsitek ketemu fisika gue bilang, ih kamu sotoy orang anak saya di arsitek, dia bilang enggak tuh gue bingung. Ya bohong sama orang tuanya berarti. Gue bingung kan, gue Ya bingung. gini kesimpulannya berarti itu anak nggak ikut kelas fisika. Oh iya, bisa jadi. Cabut. Iya, dan itu dosennya kayak bikin malu gue di sama orang kan gue bilang. Iya. Masa tuh gue bilangnya ada fisika. Iya. Jadi gue membuktikan nih, berarti gue benar. Terus Enak aja. fisika seperti Bangga. apa? Itu misalnya sirkulasi udara ya kan buat apa? Kenyamanan ruangnya biar nggak ngap, terus lembab gitu kan. Terus biasanya tuh fisika bangunan misalnya lux cahayanya yang masuk berapa itu buat penerangan di ruangan gitu-gitu. Ada standarnya juga. Padahal dulu gue benci banget loh kayak ada kayak apa hukum bejana terus Tapi kan air belajarnya ini gitu berfungsi kan ya. gitu. Akhirnya berfungsi di sini gitu. Nah, tinggi sebuah bangunan atau luasnya itu pengaruh sama tingkat kelembapan dalam itu nggak sih? Bisa jadi pengaruh. Tergantung juga sih sebenarnya bukaannya. Bukannya Seberapa apa ya? bukannya apa nih? Bukan. Satu, dua, tiga. Kayak orang hamil ada Ini, bukan? jendelanya, Bukan jendelanya. satu. Oh dia nanya. Kalau jendelanya banyak terus bisa dibuka, tingginya nggak pengaruh. Jendelanya banyak dan Bisa dibuka. Kalau nggak bisa Iya. dibuka macet. Ngap dong. ngep Oh, iya. iya bener bener. Wah penjelasannya bagus juga ya kalau nggak dibuka ngap. Iya. Aduh, pulang yuk. Anjing, gimana? Tapi pengaruh juga sih. Apa ya? Kayak saling terkait gitulah. Oh mantap saling Masing-masing. terkait gila. Gue tadi tuh mau nanya, ini emang percaya nggak percaya sama orang-orang sih karena ada yang ngomong rumah
tusuk sate itu nggak bagus dari segi kesehatan segala macam. Kesehatan maksudnya gimana tuh kesehatan? Iya, yang Kalau bisa metafisika bilangnya itu nggak bagus. ya Karena mungkin dia sosial. anginnya lebih masuk ke situ, jadi penyakit segala macam masuk ke situ juga gitu loh. Tusuk sate kan jadi kayak benar-benar apa di ujung gitu ketemu angin ya nggak ada hambatan gitu loh. Gimana ya? Itu diajarin nggak apa? Maksudnya bener atau enggak sih ya? Sebenarnya nggak diajarin sih, nggak dikasih tahu misalnya tusuk sate itu gimana atau kekurangannya apa. Kalau untuk kesehatan mungkin bisa dikaitin sama biasanya nih ada ilmu misalnya Feng Shui. Feng Shui, waduh Feng Nah, Shui. itu. Lu Misalnya- koko siapa itu? Hah? Koko siapa? Fokus ya. Ada Koko Panda. Kok aduh, Panda. Koko Panda bangke. Yo lanjut yo, jangan Koko Panda yo. Bangke. Misalnya gini nih, kan pernah dikasih tahu nih gue nih. Hmm. Ada orang nih, suami istri, punya rumah nih, terus dia tempat tidurnya itu Hmm. di bawahnya, dimaksud di bawah tanahnya ya, Hmm. ada kayak melintas inilah limbah tai-tai gitu lah. Oke. Padat, Ah, arsip di tank gitu. ah, Nah, itu katanya kalau di dalam ilmu Feng Shui itu nggak bagus tuh buat kesuburan gitu. Padahal kan tadi itu membawa kesuburan loh. Pupuk. Ya buat Oh, iya bener. Iya. Kan buat orang. Iya sih, ya bener ya. Jadi gue nggak salah kan? Nggak salah sih. Gue pribadi Kalau- nggak terlalu percaya Feng Shui soalnya gitu. Tapi rumah gue percaya banget. Tapi kalau gue ada yang menurut gue bener sih di Feng Shui. Contoh ketika Feng Shui bilang taruh cermin di depan rumah. Katanya buat nama kejahatan. Kalau menurut gue bagus. Karena ketika maling mau maling dia ngaca dulu. Oh iya gue mau maling nih. Deg-degan. Akhirnya nggak jadi maling. Nah, gitu. Iya nih. Kok gue kayak heran ya tiba-tiba ya? Kayak ini kepercayaan orang Jawa jangan suka duduk di depan pintu. Iya. Katanya Oh, itu. susah jodoh. Itu mah bukan susah jodoh, emang ngenalin orang Iya. lain. Nggak bisa masuk orang. Iya, yang bingung. Jangan pakai topi dalam rumah. Nanti jangan pakai payung dalam Jangan rumah. pakai payung dalam Nanti rumah. kesamber. Yang mau nyamber siapa? Kan ngelewatin genteng dulu apa dulu. Iya kayak gitu. Nah, kalau logikanya gini sih, waktu itu dikasih tahu kan, Hmm. kenapa nggak kesubur? Hmm. Misalnya suami istri baru nih, Hmm. kan kalau Kan dipakai terus. kalau Biasanya habis iya kan, bar- Pakai terus. dalam ilmu agama kan kalau udah sah kan suci kan, berarti kan hubungan Suci. intim gitu kan. Ah. Nah terus Enggak, gue Di- mau memperjelas sih. Suci itu maksudnya apa sih? Hah? Suci Maksudnya itu sudah apa? halal. Oh, sudah halal. Oh Ini iya. kan dijelaskan gue penasaran nih. Ya. Yang ngewe Iya, ngewe bang. ini buat yang udah nikah ya maksudnya ya? Oh iya. Belum nikah ya? Belum dong. Tapi udah kan? Itu lain lagi. Rasanya apa ya? Hah? Rasanya apa ya? Kasihan. Cobain deh. Belum. Udah punya kan? Kita main ke mana? Ke arteri kan. Arteri. Yang kita cetak di grup itu loh. Acak gue ya, acak gue ya. Tenang aja. Lanjut ya. Kan hubungan itu kan suci kan. Oke. Ya, Hubungan itu kan suci tuh, kalau Iya. udah sah kan Sudah suci resmi, kan. ya. Nah terus dicampurin sama aliran-aliran limbah ini nih kan di Ah, bawahnya nih. oke. Nah gitu. Itu sih logika yang dikasih taunya gitu. Benar sih. Jadi susah mempunyai keturunan nih kayak gitu. Ah. Kenapa nggak tanyakan aja? Kepada rambut yang bergoyang. Nah, ngomong ini mau diupload. Namanya salah yang. Aduh, deg-degan gue kalau ngomong gitu tuh. Ampun. Gue tuh dulu juga pengen jadi arsitek ya. Cuma ketika gue pikir gue harus ketemu fisika, gue mau ngurungkan gitu. Gue lebih suka nata ruangan tapi gak suka mikirin hitung-hitungannya. Iya bener ya. Karena kayak di salah satu stasiun TV mungkin kayak sekarang masih ada kalau channel TV luar HGTV ya. Ah. Itu kan ya ampun rumahnya walaupun minimalis juga cakep-cakep banget gitu. Gak usah itu dari kontainer. Iya, Tahu sih kontainer kontainer, yang buat iya. kebab gitu. Ternyata Bagus. dihitung-hitung juga. Iya. Maksudnya nggak sekedar begitu aja. Sekarang tuh kayak lagi zaman rumah yang petakan kecil gitu, terus di tingkat tinggi ke atas gitu. Iya, iya. Nah iya tuh Lagi benar. zaman tuh. Lagi zaman ya, Iya Ren? lagi zaman. Soalnya kan kebutuhan orang Ah. pengen punya rumah terus lahannya kan sekarang tuh nggak ada ya, kecil ya. Ya. Nah, makanya gitu solusinya. Gitu sih. Kandang Makanya lagi bisa booming. keren, gitu. Sekarang kandang bulu dara udah nggak ada nih. Oh iya, karena burung dara udah nggak ada. Iya. Dipakai buat rumah minimalis. Burung dara protes ntar. Iya, nggak ada tempat tinggal. Sesulit apa ya si rumah kecil itu dibangun terus jadinya tuh kayak megah aja gitu loh, kayak keren aja gitu dilihatnya tuh. Nah, iya. Sesulit apa lu ngedesainnya Lebih gitu? suka ngedesain rumah yang luas apa rumah yang minimalis gitu. Enakan rumah yang kecil sih.
kalau buat skala pengerjaan ya. Oh gitu iya ya. sih kan? bener Oke, ya. oke, oke. Bener. Gue juga kalau kalau ngoding juga pengennya yang kecil-kecil aja. Ngapain Ini gede? soal pertanyaan Umum. ya. Kalau Umum pertanyaan nih. iya. Kalau pertanyaan ya. Coba misalnya suruh renov rumah gue yang lama kelar, Iya. Banyak ya lu. 1614 meter. Waduh. Luas tanahnya, luas Luas bangunannya Bangunnya tengah-tengah 700-800 meter. Belum lagi Memanjang. Kelar Gitu ya. nggak tuh. Berapa kali rumah gua tuh? Iya aduh. Tapi udah nggak ada rumahnya. rumah Jawa tua gitu aja. Rumah parah dah, rumah zaman Belanda. Itu sih kalau misalnya secara desain ya Hmm. sama sih tingkat kesulitannya. Gitu. Sama-sama aja. Sebenarnya gede kecil nggak ini juga ya. Apa? Yang penting rasa sebenarnya. Maksudnya rasa nyaman tinggal di rumah itu. Iya, Ini Gitu. lu pengen nih. Gue tanyanya jadi bingung gede kecil apa? Maksudnya Nah, kalau lu udah pernah ngedesain gedung belum ya? Atau pernah nyentuh desain gedung Atau gitu? iseng-iseng gitu. Ah, Kalau di kuliah pasti ada sih setiap semester tuh pasti disuguhin apa? Lo ngerancang nih satu misalnya Ah. dari semester awal mm-mm. warung lah, Mhm. terus nanti berikutnya makin tinggi lagi gitu. Nah, kalau rumah mungkin ya kita pertimbangin skala gempanya mungkin sedikit. Nah, kalau si gedung ini kan skala gempanya yang besar gitu kan. Gue penasaran nih. Nah, itu Setahu gue itu kan sipil kan ya. itu sipil apa arsitek ya? Awalnya dulu. Sipil kayaknya. Oh, jadi Sipil arsitek kayaknya tidak memikirkan kurang. itu. Apa? Gitu. Gue yakin ya. Jadi tidak memikirkan itu arsitek gempa dan Memikirkan pasti nanya ke misalnya badan yang tahu nih, apa? badannya siapa? Badan Pemerintah. Badan pemerintah. Kalau badan yang lain beda lagi. Terus. Ilmu ngewe. Yang ilmu-ilmu kegempaan itulah. Nah, gitu nanti diukur kan. Nah, Bin, nanti Instagram bilang ilmu ngewek. Oke. Oke. Terus Badan cewek juga gempa kalau lagi dipakai goyang ya. Iya. hashtag ilmu ngewek. iya. Paling Tuh, apalagi guru pada goyang kan. Lanjut. Gitu sih palingan lebih ke sipil ya kayaknya ya. Untuk kekuatan Goyang bangunan ya kan? Iya. goyang bangunan nih. Nah, lu pernah nggak ngedesain rumah anti gempa gitu yang ada di Jepang pernah? Nggak? Belum. Tapi pernah ditugasin nggak di kampus? Enggak sih. Salah kampus dia. Salah kampus dia nih. Jadi foto ya. Yang ada di mana tuh? Kuliah lagi deh. Iya. Karena gue pernah denger ada desain bangunan yang mungkin udah lantainya di atas 20 tuh dia ngasih pair. Jadi kalau ada gempa atau angin Oh, ya? gitu, Ah. dia nggak langsung bruk, langsung jatuh gitu. Biasanya kan kalau udah semen doang gitu kan, ya udah jadi jatuh bruk. Jadi ada shock breakernya ya? Ada Anjir udah kayak mau motor. gitu, Ada itu pakiran bener apa yang enggak? pakiran atas gitu ya. Ada angin kencang Ada kerasa gitu. kerasa. Nah. Jadi nggak langsung bruk gitu loh dia. Ada Iya. yang nahan. Ada sih ada teknologi kayak Ada gitu. Ada teknologi juga yang juga. misalnya dia mau rubuhin nih. Nanti dia rubuhinnya ke satu titik doang, ke tengah. Oh iya, Jadi jadi nggak- di bawahnya kasih Iya. Oh yang kan. misalnya mau ngeruntuhin bangunan Iya. gitu-gitu ya. Itu ada perhitungan juga tuh ya? Kurang tahu deh. Apa asal ledak? Apa asalnya udah ledak? Enggak dong. Enggak dong. Karena bahaya banget, bisa aja ledakannya itu membuat getaran di bangunan Sebelahnya. Iya itu emang pasti sih. Pasti. Gitu. Lagi makan di warteg nggak lucu kan? Lagi makan Iya. wartegnya rubuh. Buset. Nambah lauk kan, batu, Bener. keripik, Kerikil. lumayan. Matinya lagi punya ikan asin. Dia Karopo masih. Kerikil, Bu. tapi orang 10.000. Aduh. Kenapa lu, Bin? Bin aneh-aneh lu, Bin. Nah, kalau gue sih kan ada tuh, teman-teman gue tugas akhirnya arsitek tuh bikin kayak komplek-komplek rumah gitu. Oh, iya sih. Balkonnya. Nah, Iya, tugas si iya, arsitek iya, itu di iya. indoor apa di outdoor? Nah itu jadi ada bagiannya nih misalnya kalau di kampus gue ya ada penjurusan lagi di tingkat akhir, ada yang kawasan sama bangunan. Jadi kalau kawasan itu, nah kayak gitu tadi misalnya bikin perumahan, jadi dia bikin miniaturnya cuman rumah kecil, rumah kayak menata kawasan si perumahan itu. Oh, yang Gitu. kita suka lihat di Metro TV ya. Iya, kayak di mall-mall. Oh iya. Kayak di mall-mall kan ada tuh kan. Mall. Berarti kalau kayak harmoni. Arsiteknya ada beberapa, ada yang bagian outdoor tamannya yang fasilitas untuk si apartemennya misalnya. Ada yang untuk bangunannya gitu ya. Kalau di dalam di ini ya perusahaan ya maksudnya. Atau yang kayak apartemen harmoni itu. Harmoni. Itu kan ya fasilitas apartemennya kolam renang apa. Cicilan kan ya 1 juta per bulan. Eh, Bodoh apa? ada misalnya apa
namanya clubbingnya mungkin. Oh ya. Apartemen macam apa itu ada clubbingnya? Mekarta ada loh cuy. Ada. Ada. Nah, itu beda-beda tuh arsitek ya apa gimana? Kalau ngomong itu kan berarti kan secara ini ya, fungsi bangunannya kan berarti kan? Iya, secara fungsi. Ada taman, ada kolam renang, ada apa? Enggak itu mah. Enggak ya? Dari ini biasanya owner. Misalnya dia mau apartemen kayak gini-gini, terus ada ininya gitu. Iya, fasilitas. Iya, kalau secara fungsi dari owner biasanya gitu. Oke. Dan sisi letaknya baru itu arsitek yang nge-style gimana bagusnya. Iya, itu. Berarti arsitek harus mikirin arah mata angin, angin dari mana gitu ya datangnya. Enggak. Itu kan ini ya kayak pengetahuan umum lah. Oh gitu ya. Kita cuman ini kayak misalnya nganalisa kalau misalnya anginnya di sini bisa potensi apa nih buat bangunannya atau buat ruangannya gitu. Berarti memang riskan ya, misalnya kita mau bangun rumah di pantai sama di tengah kota itu beda ya? Beda, Beda ya? Beda. Jelas-jelas beda tuh. beda. Menarik sekali. Oke. Iya. Gue kira hanya bangun aja Ya gitu. udah, Bapak bangun rumah ya pakai redam bata segala macam selesai Karena gitu. gue pernah nanya, ini kuliah gue tanya Pak arsitek ya. Hmm. Ini masnya pernah mau bangun rumahnya di bekas rawa, jadi saya pasang fondasi susah, Mhm. harus digali. Nah, lu belajarin kayak gitu nggak? Fondasi dan ini. Pondasi melajarin, terus juga ada sifat tanah itu namanya maksudnya. Wah, ini Sifat menarik. tanah Iya. lah jadi kayak galak apa baik gitu. enggak dong. Malu. Lah ini kayak agroteknologi aja. Iya dia. Sifat-sifat Agro. tanah. Agroteknologi gitu. Agroteknologi. Kang Tani. Gue kira ini travel. Aduh, Ini boleh agrotravel di lagi. apa gimana? Kita beralih ke kuliah geografi nih kayaknya nih. Oke. Oke. Nah, ini belajar Lanjut ya. sifat-sifat tanah. Seperti apa sifat-sifat tanah? Nggak pelajarin sih, cuman sekedar tahu aja. Misalnya kita mau bangun rumah di daerah yang bekas rawa, Hmm. tanahnya sifatnya kayak gini. Biasanya disebutnya tanah aluvial gitu deh. Kalau Kalau Ya. bukan itu Masa bukan. gitu ya. Bukan dong. bukan ya. Terus ada yang tanahnya keras. Keras. Kayak Aduh. keras banget dah. Hmm. Keras banget dah. Tuh Terus- dijagain wewe kali apa gimana? Waduh. Udah naik banget itu keras ya. Keras gitu udah. Gitu sih. Jadi di setiap kondisi pasti punya apa ya, pertimbangan desain yang beda lah. Oke. Nah, dari banyak macam desain, ada yang minimalis kan, ada yang ke Eropa, ada yang ke Jawa-Jawaan. Lu sendiri favorit kemana? Apa yang kekinian gitu? Kekinian tuh. Ini Ini tuh yang minimalis biasanya. Oh, oke. kayak ini bayangan aja misalnya biar ngerti, kayak kafe-kafe sekarang sebenarnya cuman di semen doang, di Iya, kan gitu. Oh, iya. Ya, ngerti kan kayak gitu kan? Nah, ya kayak gitu Nggak tipe dicek. desain dia. Nah, itu ada nggak nama-nama spesialis desainnya gitu misalnya? Spesialis desainnya apa ya? Enggak ada ya. Jadi Rin? kalau desain grafis kan ada ini namanya flat design ya. Ah, Flat doang. Oh ini kartunis gitu. Ah. Oh ini apa? Realis. Nah, kalau di arsitek ada nggak sih istilah seperti itu? Ada sih sebenarnya, cuman kayaknya gua kurang paham ya. Oh, ini kuliahnya nggak selesai apa gimana? Iya. Jagoan lu. parah. Emang agak telat dikit sih ya. Itu ya pilihan si ownernya gitu ya. Mau Apa? dicat kayak mau kagak gitu ya. Mau belang-belang. Iya, jadi kita apa ya? Jadi ini juga lah istilahnya, jadi guru BK. Oh ya? Iya lah. Kan si owner konsultasi kan. Ini bagusnya kayak gini nih. Terus kita ngasih tahu. Jangan Pak, Konsultasi misalnya itu dibayar Nah, nggak sih? bener. apa? Konsultasi sama arsitek itu dibayar nggak sih? Konsultasi doang. Misalkan Kalau- gue mau bangun rumah nih, gue konsul kalau gini. Lo Oh ya, kalau misalnya cuma nanya-nanya doang ya nggak apa-apa. enggak ya kalau dalam bidang bisnis gitu. Kecuali kalau misalnya udah sampai mau digambarin, Hmm? bayar Oh, biasanya. udah bayar Gitu. itu. Nah, kalau misalnya gue mau ngasih project ini misalnya, gue punya kamar 3 x 3 meter, terus gue mau ngasih ini tolong desainin kamar gue, tempat tidur dan lain-lain. Biasanya lu ngasih budget berapa sih biar mahasiswa gitu? Oh, mahasiswa. Hmm. Kalau pas masih mahasiswa itu biasanya per meter perseginya itu 30 sampai 50 ribu. Oh, hitungannya meter persegi ya? Iya. Persegi. Oh, oke. Berarti kalau 3 x 3 meter 150.000 gitu. Iya, gitu. Nah, gue mau nanya tapi tapi rada ini sih, rada sakral dikit sih. Waduh. Sakral. Buset, mati. Gini. Benar atau tidak? Tidak. Oh, gitu. Lu pernah ke lapangan nggak ya? Maksudnya pernah ke lapangan langsung ngeliat bangunannya gitu? Nah, iya. Belum. Belum. Nah, gue pernah denger gitu ya. Mungkin lu pernah denger isu kalau di setiap bangunan itu ya gedung ataupun jalan tol itu selalu ada yang dikorbanin. Maksud tahu kan dikorbanin itu apa? Teman-teman kita yang sipil gitu ya. Iya. Itu kayaknya masalahnya
ke ini ya, Iya, kuliah dunia lain itu. Nah, Kayak iya kan gitu. kuliah dunia lain gitu ya. Apakah arsitek mempercaya gitu atau gitu bagaimana? Iya. Masalah perizinan masalahnya nih. Nah. Ah. Perizinan sama makhluk Sama ini ya, Bang. mungkin Karena bahasa warlock, ya kan, Warlock. kuncen, ini Dota Yoi. apa gimana ya Warlock? warga lokal. Warga lokal. Akam sih. Warga kampung sini ya. Mm-mm. Wah itu gile sih emang. Jadi ya mungkin banyak yang gue nggak tahu sih benar atau tidak. Memang ada yang cerita setiap gedung ataupun jalan gitu ya Harus minta izin. harus minta izin ke situ gitu. Entah dia ritualnya apa segala macam. Itu mempengaruhi katanya sih mempengaruhi kondisi bangunan itu gitu loh. Keselamatan orang-orang yang menggunakan sama keselamatan orang-orang yang mengerjakan di situ gitu. Lo pernah dengar nggak ya kayak gitu ya? Dan tanggapan seorang arsitek tuh seperti apa ya? Apa emang bener? Belum ini sih, maksudnya belum pernah dengar ada misalnya ada arsitek profesional terus Ah, case-nya kayak gitu. Belum Ah. pernah dengar sih. Cuman menurut gue ya kita kan tinggal di Indonesia nih yang negaranya Yoi. emang bener-bener kayak masih percaya mistis kan. ya, Ya mungkin dari situ kali. iya. Sih. Orang-orang masih terbiasa sama kultur kayak gitu. Emang sih ini emang soal kepercayaan sih. Ya kan? Gitu. Tadi gue belum nanya selesai. Tadi Ah. untuk mahasiswa berarti lu ngasih harga 50.000. Bagaimana ketika lu yang sekarang sudah lulus? Apakah lu matok harga berapa gitu untuk seorang arsitek kan? Karena ini menurut gue informasi yang kita perlu, ya kan? Karena siswa-siswa yang teman-teman kita masih SMA, SMP, lu kalau udah kuliah arsitek, gue mau freelance, kira-kira gue harus masuk harga berapa ya? Atau mungkin ada yang sudah mulai merintis ke SMA, iseng-iseng gambar, Iya. ngasih harga ke temennya, dia bingung. Coba. Kalau buat lu sendiri sekarang, Sekarang ya. Sebenarnya kalau harga pasaran apa ya? Kurang tahu juga sih kalau misalnya udah lulus terus freelance gitu belum nanya-nanya juga sih. Cuman menurut gua kayaknya di atas 100.000 bisa kayaknya. per meter gitu. Iya. Oke. Gila ya. Jadi gue kira bukan per ruangan ya, tapi per meternya ya. Per meter Kalau persegi. 700 meter bagaimana? Ya, kayak rumah gue yang lama gitu kan. Kalau kelar 700 ya. meter bagaimana? Pos bangunan 700 meter lah. Apakah dihitung per lantainya ya? Ubin. Iya, kan di lantai bangunan nih, misalnya Ah, 3 lantai. Nah, totalnya itu berapa meter persegi? dikali 3, Iya. bangke. Kayak juga lu ya? Maksudnya kayaknya ya. Belum lah. Itu udah Oh, belum ya? Itu udah dibagi-bagi juga tuh. Udah buat kamar mandi. Dan itu baru desain kan, belum kebangun. Iya, iya. Iya, desain doang itu. Desain doang ya. Anjir, Apakah ya kan? Apakah arsitek menerima sekalian dibangun bisa nggak gitu? Apa enggak? Biasanya. Atau cuma arsitek menerima desain doang gitu? Bisa sekalian bangun. Oh, ikut Tergantung- sama kuli gitu ya? Apa? Enggak dong. Oh, enggak. Lah kan Ikut itu ngaci bangun. gitu ya? Iya. Ikut nembok. Tembok. Iya, menjiwai banget ya. Menjiwai. Paling dia ngobrol sama mandor gitu ya. Iya. Ntar kulinya yang ditendang-tendang. Bisa sih biasanya ya. Kayak gini misalnya, dia belum punya apa vendor lah istilahnya ya buat bangunan-bangunan gitu. Pasti dia nyari yang dekat-dekat situ, Hmm. gitu. Tergantung orangnya sih. Kalau misalnya dia menyanggupi ya bisa, gitu. Karena iya kan harus ngitung yang pemborong harus ngitung kalau ubin kali ini berapa, Iya. terus habis berapa gitu. Benar. Itu lu ngitung juga ya? Maksudnya ini atau itu kerjaannya mandor? Gue nggak tahu sih. Kalau Ini pas freelance apa gimana nih? freelance sama ya mungkin lo pernah KKN segala macam gitu-gitu. Ya mungkin pasti kuliah suruh dipelajari itu loh ilmu gitu Iya. kan. Ilmu apa? Iya. Ilmu harian kuli berapa, mantannya bayar berapa terus. gitu kan. Iya, iya, Ini benar. ngabisin semen Iya, benar. berapa? Serius itu diajarin? Itu pas di KKN ada. Oh, oke, benar kan berarti kan. Oh. Anjir sampai ke situ-situ Karena ya? gue akhirnya karena gue lagi bangun, gue ngitungin kalau mandornya harganya 250 misalnya, berarti temennya bisa 200.000 biasanya kayak gitu. Itu Jakarta. Nanti kalau misalnya bangun di daerah lain, misalnya daerah daerah Sulawesi, dari mana, harga kuliah beda-beda gitu. Iya benar, paling mahal di sini benar. Mahal-mahal? Iya. Kalau di waktu itu di mana, di Bogor kalau nggak salah ada lagi KKN kan, bangun musola. Di Bogor itu kalau nggak salah 150 kuliahnya. Per kulinya. Iya. Murah. Karena di Toraja, Serius loh? di Toraja itu 350.000 satu kuli. Itu Oh, iya? belum termasuk uang makan. Sehari. Loh, Belum. Enggak, tergantung. Itu bukan harian deh. Wah, Kita ya lagi pokoknya makan- ya lagi makan. terserah nih. Pokoknya 300. anjir kayak gaji gue. Itu 350 sehari tuh kalau di Toraja. Ada tergantung beda-beda daerah. Apalagi gue bayar Papua aja nih. Hah? Nah, kakak gue cerita gue di apa sih nih ibu kotanya itu gue lupa deh.
Jayapura. Jayapura. Jayapura, gue di Jayapura ternyata harga satu sak semen gue kaget dok berapa? 1 juta. Sekali. Wah, jadeng sih. Gila, Serius satu lu? sak iya 1 juta. Di sini 60.000. Ini 60.000. Oh iya benar. Oh, di sini 60.000 ya? Iya. Aku tahu gua. Beda jauh banget kan? Itu jual Mana asli? Itu dari gue bilang oh kali bener ternyata kayak misalnya ini di sini makan sop kambing berapa ditanyakan kita 75.000 udah kayaknya bisa nambah 2 kali gitu kan 75.000 di sana 75.000 gue dapat pecel ayam Apa? pecel 75.000 ayam Mati lu. nasi udah gitu rasanya nggak enak karena yang masak orang daerah orang sana kan Iya. gitu jarang ada orang Jawa masak di sana gitu Apa arti sih? gitu kan ternyata beda loh beda kalau karena katulistiwanya beda gitu Gila. Mahal banget ya. Tapi si arsitek itu belajar kayak gitu-gituan loh harus masalahnya. hitung-hitung kan berarti kan Gitu nggak betul. Tadi. RAB-nya iya. RAB-nya. Kayaknya kalau udah di kantor atau di studio gitu konsultan arsitek ada timnya kayaknya. Artimi ya. nanti ada yang survei juga Ah. kan? Iya. Gue mau tahu deh ya prosesnya dari awal si klien ketemu si arsitek sampai ketemu approve nih desain bangunannya gitu ya. Itu ke arsitek aja atau ke sipil juga atau alurnya gimana sih? Alurnya kalau misalnya mau bangun, misalnya udah mau dibangun nih. Ah. Misalnya Biasanya sih tender ya, tender Iya, yang si konstruksinya kan Ah. pasti kan. Tender gue mau lowing. bangun gedung nih. itu daging. Daging. Kayak gue mau bangun gedung nih gitu ya. Terus yang pertama kali ketemu itu sama arsiteknya atau sama si sipilnya? Kalau Sama gue arsiteknya lah. sama arsiteknya, Iya. sama arsiteknya ketemu, gue pengen gedung yang begini gitu. Terus gedung gue sekian meter, berapa lantai gitu. Nah lo tolong desainin nih gedungnya gitu, strukturnya gitu-gitu ya. Iya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Pasti pertama ke arsiteknya kalau misalnya lo butuh mau bangun apa Ah. gitu. Pertama ke arsiteknya pasti konsultasi Yang ngomongin yang arsitek, kebutuhannya apa gitu-gitu. yang arsitek harus gali itu biasanya apa aja ya? Kayak apa? Bapak keperluannya buat di sini kira-kira daya tampungnya berapa orang? Apa nih Terus ini kalau gedung apa gedung, mungkin gedung 2 Gedung lantai ya? atau gedung 3 lantai. Gedung Kantor 2 lah lantai kita baru, istilahnya iya. kantor ya. Mungkin 6 lantai gitu ya. Misalnya tinggal di daerah Lampung nih, mau bangun kantor gitu. Iya. Pasti yang diperhatiin tuh misalnya daerahnya, entah ciri khasnya lah atau misalnya rumah adatnya. Nah nanti dari situ kita bisa dapat adaptasi si bentuk bangunannya nih ya kan. Biasanya yang kayak gitu tuh. Oh, awal kita itu dulu ya adaptasi sama si daerahnya itu. Jadi Iya, jadi kita kulik dulu nih daerahnya di mana, terus site-nya kayak gimana, maksudnya lahannya kayak gimana bentuknya, terus di daerah yang kayak gimana tuh lahannya, entah dia di tengah masih di lahan yang kosong banget, di sekelilingnya cuman Cuma dia doang, kebun-kebun, gitu. iya, Ah. atau di sebelahnya masih ada bangun-bangunan lagi gitu. Gitu kasusnya sih. kayak si Ion dulu ya. Ion kan dulu masih benar-benar ya udah mau di tengah-tengah lahan kosong gitu loh. Oh ya yang di BSD ya. Yang di BSD Iya. gitu kan. Kayak gitu. Terus kan jadi rame banget kan. Sekarang jadi malah Dulu rame padahal banget. Menurut gua, mau apaan sih gitu. Ternyata Iya. memang jadi daya tarik gitu kan. Daya tarik. Itu emang ini sih apa ya? Kayak develop kotak sendiri sih emang, jadi emang udah terpikirkan gitu. Oh, nanti mulai di sini gitu sih biasanya. Itu namanya arsitektur kawasan. Gitu. Arsitektur kawasan. Hah? Itu lu pelajarin juga. Enggak, gua bangunan. Itu penjurusan atau gimana? Itu penjurusan lagi kalau di kampus gua ya. Oh. Ada yang kawasan, ada yang bangunan. Jadi dia menata kawasan, misalnya nanti 10 tahun ke depan perumahannya mau berkembang seperti apa, nanti di situ ada ruko-ruko lah, ada mall gitu. Oh, berarti misalnya Oke. 10 tahun lagi bakal ada tol misalnya. Berarti dia udah bangun 10 tahun sebelumnya ada rumah. Sampai ke jalan tol gimana gitu. Ya. Oke. Wah, mantep banget ya. Udah menarik. Nah, ini gue lagi baca nih sekarang. Ada arsitek yang terinspirasi dengan alam. Dengan pohon-pohon. Sesusah apa sih lu ngedesain bangunan dengan pohon gitu? Dengan alam itu lebih susah apa lebih gampang? Susah-susah gampang sih. Karena kalau menurut gue kotor kan lama misalnya kayak pohon harus diguntingin ya kan. Iya. Lu tau gak sih rumah yang suka ada akar-akar menjalar gitu di Oh, iya, iya. tembok. Ah, Kalau kita raba-raba. lihat di foto bagus kan. Coba Iya, kalau iya. dibiarin sebulan nggak diurus. Temboknya kuning ya? Temboknya kuning. Nah, itu seperti apa sih spesialitas arsitek gitu? Karena kan lu bilang tadi di awal mikirin jangka panjang ya kan. Iya. Kalau apa ya, kalau sekarang kan lagi magang nih. Terus kebetulan dia kantor sama rumah nyatu nih. Bos gua. Terus di dalam rumahnya itu dia ada satu pohon gede di tengah.
Serius loh? Iya. Maksudnya? Satu pohon di tengah rumahnya. Jadi ada ruang terbuka gitu di rumahnya. Gitu. Oke. Ini Ada lubang gitu kan? Iya. Wih, gila. ini menarik sih. Emang ada beberapa orang yang mau mempertahankan si pohon itu gitu loh. Nah, iya gitu bisa jadi pertimbangan. Nah, Bisa jadi mistis atau gimana gitu. Gue kan karena pohon nggak ada umurnya, bisa aja tiba-tiba tumbang gitu kan. iya. Nah itu gimana tuh? Ya itu tergantung si perawatan si pengguna sih sebenarnya. Oke. Gitu. Dan lo ngitung juga itu, ini perawatannya sekian, gini apa aja gitu. Kalau pohon kayaknya Enggak sih, apa iya. dari soal perawatan gedung gitu enggak ya? Kalau gedung pasti ada sih maintenance gitu-gitu dipikirin sih. Nah, ini tadi kita bicarain soal tata letak apa wilayah, tata letak bangunan gitu. Soal kelistrikan itu kan gak kalah serunya ya. Iya. Nah iya. Sama air. Instalasi listrik air. Karena gini, gue Aliran mau air. cerita, ada bos gue dulu 10 tahun lalu bangun rumah sama bapaknya karena dia percaya sama tukang aja. Silakan setelah 2 tahun dipakai rumahnya kelihatan airnya dia mampet lah. Iya. Ternyata pipa air panas bukan pakai pipa besi, pakai pipa Pipa paralon, meleleh. meleleh. Nah kayak gitu-gitu instalasi. Iya. Gimana tuh? Kalau MMP di rumah apa di kayak gedung-gedung gitu nih? Kalau rumah dulu contoh ya, rumah yang dulu. skala kecil. Kalau rumah masih bisa si arsitek sendiri. Oke. Nah, Tapi harus ini juga sih palingan konsultasi sama yang ngerti lah tentang kelistrikan gitu. Gitu. Tapi soal misalnya peletakan apa? stop kontak. Stop kontak Ah. atau colokan karena dia gitu. gue baru ingat juga ada kabel yang bisa ditanam di tembok, ada yang nggak bisa. Oh ya? Jadi Iya. ya kan ada waktu itu jadi si tukang gue ini nggak ngerti nih soal kabel PLN yang ditanam di tembok. Atau pas udah ditanam, listrik mati. Oh, mati. Nggak bisa apa tekanan semuanya nggak bisa. Akhirnya orang PLN datang bikin kabel baru, kan nyusahin udah di tembok. Dibongkar lagi dulu. Nggak mesti dibobong, saya dipotong nggak mau. Jadi kabelnya Kabel udah baru. masuk. Hah? Ini awal baru. Iya kabelnya udah dalam tembok aja udah itu. Oh, gue kira meleduk. Mantap mungkin. Enggak dong. Kan karena kabel langsung dari PLN. Benar. Mungkin tegangannya Tegangannya tinggi. Itu sih kalau dari sisi arsitek buat kelistrikan cuman kayak penempatan doang sih. Perempatan doang yang enggak ada Iya. sampai apa? Voltase kabel-kabel gitu enggak. Enggak ya. Tata letak kabel apa? Oh, kabel juga sih sebenarnya. Misalnya ntar pipanya mau warna apa terus beloknya kemana gitu. Bisa kayak gitu. Biar lebih bagus kan, misalnya ngikutin bentuk ini nih baloknya gitu. Iya. Ya. Soalnya kan kadang ngaruh juga sama kelistrikan di rumah gitu loh. Apa? Ketika kita dari MCB masuk ke ruangan itu kan kadang diperhitungin juga tuh, oh masuk ruangan Iya, ini itu utamanya ini. itu juga tuh diperhatiin. Diperhatiin juga ya? Ya, kedekatan MCB sama ya situ sistem kelistrikannya diperhatiin juga. MCB apa? Aduh, dia nggak tahu MCB itu apa namanya termis. Termis. Termis yang buat air panas. Bukan termos. Termos. Aduh, apa sih? MCB nggak boleh dekat sama MCK. Waduh. CKI. Nah, ini ada salah Itu loh pokoknya kalau lo tiba-tiba ngejetret gitu ya. Hah? Nggak tahu sih kalau orang-orang kaya pernah ngejetret apa enggak ya. Itu apa ya? Ngejetret tuh Turun. turun. Oh, Pernah kecepatan nggak denger waktu itu si Raffi Ahmad mati lampu? Oh iya pernah ya. Hah? Nggak ngerti? Nggak pakai genset atau gimana? Nggak ngerti sih. Ya Lihat kan di kalau- berita sih waktu itu sekilas kan lagi pengen berangkat Iya, ke TV. Ya pokoknya kalau mati lampu spanningnya turun gitu ya. Ya itu kita naikin tuh. Lagi sepaneng ya. Anjir. Oke, ini gue baca ada salah satu arsitek di Jogja, dia bilang desain arsitek itu harus aplikatif. Karena Maksudnya? dia bilang ini, hal ini disebabkan arsitek kurang aplikatif dalam karyanya, kurang memperhatikan aspek matematis, sehingga proporsi dalam gambar yang terlihat sangat bagus, sementara hasilnya sebenarnya jauh dari kesan bagus. Nah, paling sering terjadi pada bangunan skala kecil pada hunian rumah, ruko, dan interior. Maksudnya gimana nih aplikatif? Mungkin ini ya, kalau misalnya dilihat dari situ kan kayaknya gue setara banget sama si arsitek ini nih, gue udah profesional ya. Oh iya bahaya. Maksud gue kan, kita bisa lihat, ini pandangan dari mahasiswa ya. Oh iya, iya. Ini kan kita kolom netizen nih. Kalau desain. Heeh. Terus setuju nggak? Setuju sih, cuman kayaknya ini ya, lebih ke fungsional si bangunannya itu atau di dalamnya misalnya furniture-nya atau apa gitu. Lebih ke fungsional Karena itunya sih. gue lebih suka estetisnya bagus itu, nggak peduli fungsionalnya, yang penting kelihatan bagus sama orang gitu kan. Terus sebenarnya kalau didudukin atau ditempatin ditidurin nggak nyaman itu. Benar. Nah itu salah juga sih sebenarnya kalau misalnya buat hunian rumah ya. Kan orang bisa jadi nggak nyaman, itu kan buat lo sehari-hari kan. Kalau Iya. rumah itu kan
Mungkin kalau buat misalnya galeri gitu bisa diterapin. Gue mau nanya nih, bener nggak sih kalau kafe itu didesain untuk membuat orang tidak nyaman lama-lama dulu? Ya, itu dia tuh. Gue pernah dengar soalnya. Benar Arsitek benar memang benar. ditekan untuk membuat kafe tidak nyaman. Atau misalnya minimarket atau yang kayak Carrefour atau Lotte Mart itu ubinya sengaja dipasang kecil-kecil biar kalau gede-gede kan kalau setiap kali bunyi itu lantai duduk kan. Kalau ubinnya makin banyak mereka nggak bisa jalan cepet-cepet. Karena kalau terlalu cepet bunyi duduk gitu. Oh, ini Tapi soal kalau ubinnya besar-besar mereka bisa jalannya cepet. Tapi kalau ubinnya kecil-kecil mereka jalannya lambat. Nah itu bener nggak sih? ini soal psikologi sih sebenarnya Psikologi. sih. Nah itu bener nggak sih di arsitek pelajaran gitu? Bener kayaknya ya. Bener. Tapi belum pernah dengar sih, belum pernah dengar. Itu gue pernah dengar kafe dibuat tidak nyaman gitu. Jadi orang nggak bisa lama-lama. Tapi ada emang sih gue juga pernah denger itu. Jadi ada beberapa kafe yang ngedesain biar pengunjung nggak berlama-lama di situ. 1 jam paling 1 lama jam gitu. paling lama gitu. Gue nggak tahu kenapa sih ya mungkin karena lebih baik banyak pembeli daripada Banyak yang nongkrong. banyak yang nongkrong gitu ya. Walaupun nongkrong kadang beli juga gitu. Tapi benar juga sih sebenarnya ya. Jadi kita nyambungin si aspek desain sama strategi bisnisnya dia mungkin ya. Jadi kan biar orang masuk terus nggak lama-lama. Kalau lama-lama kan pasti kan penuh mulu tuh kafenya kan. Orang yang mau datang jadi ketunda gitu. Karena kalau kita lihat kayak contohnya udah ketutup di Indonesia tuh nggak apa? Apaan? 7-Eleven. Oh iya. Iya kan? Banyak iya, yang nongkrong yang beli cuma air putih 1. Nah, Udah itu gitu kan- pakai wifi gratis. Iya. Tempat duduknya nyaman, orang bisa belinya buka laptop, belinya Iya. gitu. Air putih sama ciki pakai keju. Iya itu. Bangke emang. Tapi itu Gue kan sih. belum loh. Kejadian, makanya gue pernah denger tuh temen gue bilang, iya di arsitek tuh belajar bikin orang gak nyaman di kafe. Waduh, gitu. Oh, gile. Mantap juga ya. Itu itu kafe emang macam-macam sih, ada yang bikin nyaman di situ, ada yang nggak bikin nyaman di situ. Tapi lu warna-warna kayak gitu tuh ini ya, main juga ya. Misalkan dipikirin nih, kenapa banyakan restoran itu warna merah? Karena warna merah mengandung unsur apa unsur apa gitu itu nggak sih? Psikologi warna ya. Psikologi Ini warna. Di desain grafis juga ada soalnya. Nah, Kalau belajar psikologi warna sih enggak. Cuman warna pasti diperhatiin nih. Kalau sekarang itu misalnya ada satu proyek nih yang sekarang lagi magang. Glodok. Mall Oke. Glodok itu misalnya buat games kan. hmm. Nanti di lantai 1 misalnya warna orange. Nah, warna orange tuh orientasinya lebih ke misalnya entah dia aksesoris komputer doang kah atau apa gitu. Nanti di atasnya lantai 2 warna ungu nih ambience-nya. Nanti untuk si misalnya HP atau apa gitu. Diperhatiin juga sih buat si orientasi fungsi ruangannya doang sih. Gue Gitu. pernah dengar teman gue yang arsitek yang bilang, lu nggak pernah ngeliat rumah dalamnya isinya merah semua? Gue bilang nggak pernah. Emang kenapa ya? Karena rumah itu buat nyaman. Karena kalau merah semua orang matanya sakit gitu. Iya benar-benar. Yang kayak gitu-gitu, misalnya klien lu nanya, gue mau dong rumah gue yang buat nyaman, soft, tapi warnanya nggak gelap. Lu udah tahu berarti kayak gimana mesinnya? Harusnya udah tahu. Terus gitu. Iya. Harusnya udah tahu berarti ya. Iya, tonton warnanya juga. Oke. Ada sih waktu itu dikasih tahu nih sama bos gue kan. Soal warna tuh misalnya warna muda, warna tua, fungsinya apa gitu ada. Mungkin kalau udah apa expert banget paham kali. Nah, lu di tempat magang tuh ya, tim lu ada berapa ya di situ Di ya? kantor Ah, ada satu namanya tuh principal arsitek tuh misalnya sebagai bos ya istilahnya. itu kayak project manager lah ya gitu ya. Bukan, Bukan CEO kali bisa dibilang. CEO kayak Iya. oke. Anjir. Oke, terus Terus di bawahnya ada senior arsitek. ah, Nah itu dia biasanya yang lebih cuman nih sketsa-sketsa atau yang lebih udah cukup expert lah di bawahnya si prinsipal ini. Nah terus di bawahnya si senior ini ada lagi namanya junior arsitek. Nah itu junior arsitek itu ini sih lebih ke bisa juga dia ngedesain tapi perannya nggak terlalu banyak gitu. oh, oke. Si junior itu gede juga ya. Iya, gede juga tuh senior arsitek itu. Gede juga ya berarti si senior arsitek itu ya. Aduh ilmunya. Duh, gak konsen gue Oke. bangke. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Oke. Dari Kalau lo ya? segede ini, salah ya. Dari gue juga ada pertanyaan terakhir sih. Dari gue pertanyaan Oke. terakhir. Sepenting apakah arsitek membuat rumah itu nyaman untuk keluarga dan ruang lingkupnya?
ruang lingkup itu maksudnya tetangga-tetangga yang penting ya? Penting sih. Sebenarnya pertimbangannya kondisi keluarga masing-masing ya. Misalnya kalau misalnya keluarganya dia nggak akur, kita berusaha buat bikin rumah itu sebagai media dia buat akur gitu. Kayak on klinik lama-lama ya. Nah, bener-bener, lu pernah dengar gak sih yang ada orang dari rumah gede pindah ke rumah kecil, kenapa? Ah. Nah itu. Gue di rumah gede itu jarang ketemu keluarga gue, ketika di rumah kecil udah pernah sering ketemu. Sugestinya begitu. Iya, sugestinya sugestinya ya. gitu. Ah. Kalau gue pribadi ngerasain rumah gue udah kecil, tapi karena bapak gue suka keluar kota, abang gue suka pulang malam, misalnya adik gue sekolah, jadi ketemunya pas setiap hari libur doang gitu kan. Doang, benar. Betul, arsitek ke situ juga ya. Iya. Wow, Lebih betul. ke memahami owner orang. Oke. Gitu juga sih. Wih. Nah, untuk ruang lingkup nih, karena kayak gue pribadi, tetangga gue bangun rumah sebelah gue nih. Akhirnya awalnya gue punya matahari banyak, dia bangun lebih tinggi kan, nutupin matahari. Oh itu. Nah, itu Jadi kan nggak bisa jemur ya. Iya, kesalahan banget ruang itu. lingkup ini penting banget. Serius. Tolong gimana? Gue kesel juga. Kadang kita pengen gue pengen desainnya di sini nih. Ini bagus nih di sini nih. Ternyata pas ngejemur nggak lewat matahari gitu kan. Nggak kering-kering tuh cucian. Itu juga diperhatiin tuh sebenarnya itu. Ah. Jadi kalau ngedesain ya perhatiin lu guys, kiri kanan, depan belakang juga. Entah itu yang tinggal atau yang pakai bangunan gitu. Terus juga apa ya, misalnya bangun kantor, terus dipikirin juga nih kita bikin misalnya koperasi, nanti si warga yang sekitar situ bisa jualan di situ gitu. Berarti sebaiknya Banyak sih aspek yang dipikirin sebenarnya dari dalam berarti desain itu. sebaiknya ya kayak sekarang kan pengennya ya udah bangun rumah aja. Gue kan kadang kita kan nggak tahu gitu ya. Iya, kayak bangun itu warung aja main tak-tok. Main tak aja udah. Ternyata warung sebelah keganggu, ketutupan lah, udaranya segala macam. Main rumah main nyemen aja udah Karena gitu kan. gue pernah juga nih, sebelah gue bangun rumah tinggi nih, udah ketutupan matahari gue kan. Nah, Udah gitu jadi bocor-bocor, ternyata ada batu-batu jatuh dari rumahnya dia, bocorin genteng gue. Wah, iya Bangun sih. kesel juga kan. Gitu. Ya gitu sih emang resikonya ya kalau nggak mikirin kiri kanan depan belakang gitu sih. Makanya kalau bangun rumah jangan sama pemborong tapi sama arsitek. woi deh. Cakep. Langsung aja dikontak ya. Iya. Iya. Nanti kita tarik dulu di mana. Pakai dari kanan? Kalau dari gue ini dari tamu kita yang kemarin. Nah, tamu kita yang kemarin itu Arsitek juga? Bukan. Dia anak SMA ya. Anak SMA baru lulus ya. Gue SMK baru lulus. Dia tuh nanya ke gue ya. Oh, dia mau sekolah arsitek kemarin. Dia mau ya? sekolah arsitek. Kampus arsitek, mau sekolah arsitek. Mau sekolah arsitek. Saya bingung. Apa yang harus dia persiapin ya buat masuk itu ya? Sama kayak ketika orang nanya ke gue apa harus persiapin buat kuliah di kafe. Iya. Nah, Ya kalau sama berarti jawabannya sama dong. Bisa ya? Ada temannya dia nanya, "Bang, mau kalau kuliah di kafe nyiapin apa?" Ini gue jawab dulu ya. Oh, gue bilang lu siapin dana yang selain uang kuliah lu karena apa? Semester 1 sampai semester 3 lu bakal gambar Iya. Ini gue jelasin. Iya, Gambar benar, mah, benar, lu bakal benar. beli pensil, cat pos dan lain-lain. Iya. Nah, jadi lu harus punya banyak, jangan sampai lu nanti gagal cuma karena nggak bisa beli alat gambar. Cat poster, Alat gambar. Nah, kalau di arsitek gimana nih? Arsitek mah bobo pralon juga ya. Kalau awal-awal sama. Alat gambar, pensil, cat warna, terus tabung, sama biasanya siapin aja duit akhir semester tuh buat bikin miniatur lah. Kayak di mana 3D gitu suruh buat. Oke, berarti di sini 11-12 sama si DKV ya. Berarti, Ya, biaya Uang banyak ya di Iya. awal-awal. biaya tugas tuh lebih banyak. Kalau ya kayak Nanti tugas akhir lebih banyak lagi. serius lu? Di kafe aman, yang penting lu harus biar temen lu bisa bantuin kayak doang. Oh Kalau di gitu. kafe kan proyek, Iya kalau iya di iya. kafe. iya. Tapi emang gue ngeliat anak arsitek tuh kalau keluar dari ruang sidang tuh Repot, repot banget, dorong-dorong nggak ada kacanya gitu. repot, keren. Keren. Repot sama Repot sama keren. keren gitu. Ya kalau gue kan keluar IT ya udah apa sih yang gue bagi masa Makanya laptop ada temen gue gitu. gitu. Terus akhirnya bikin mall, keren banget kalau keluar. Iya. Jakarta ya gue gitu. Iya. Jangan aja dikira SPG apartemen. Iya. Dareo, bawa. Lu bikin miniaturnya kayak gitu yang apa ya kayak stand apartemen SPG apartemen gitu Iya. apa gimana? Enggak sih, maksudnya enggak sedetail yang kayak di mall-mall gitu kan. Oh. Itu pasti mahal banget kalau Iya, gitu ya. itu. Kalau buat masih kuliah mah ya pakai bikin sendiri ya seadanya gitu. Iya. Yang penting mendekati sama yang lo desain. Yang mesti mirip lah gitu ya. Oke, berarti pesannya itu ya biaya kuliah sama kayak di kafe biaya tugas kuliah itu lebih banyak gitu ya. Lu harus siap-siap. Bener ya. Sama ini apa ya? Belajar begadang lah. Terus harus- Wah. Karena gini, di kafe, lu kalau belum pernah kena tipes 2 kali bukan di kafe. Tapi juga benar dari tempat IT itu begadang tuh udah
udah jadi temen. Umum Gue tuh lah tuh buat mahasiswa. Kalau Iya. kita tau nggak apa? Jadi kan lagi main tanah liat nih kan. Ah. Ada temen gue gorengan, gue nggak cuci tangan bodo amat, gue coba sama, gue makan sama tanah-tanahnya temen gue. Goblok. Satu kelas tipes pas mau ujian. Gila banget. Begadang ya. Begadang. Tapi itu udah keharusan mahasiswa sih. Mahasiswa, Bener, berarti semua mahasiswa ya. Ah, Tingkat kesulitannya aja beda-beda gitu. iya sih benar. Untuk Intan ada Gokil. pertanyaan lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Dari sebelum kita tutup nih, dari si Tiar, bener ya Tiar? Bukan. Tiar. Iya. Oke, dari Tiar. Dari Tiar ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang masih duduk di bangku SMA dan SMP mungkin? Buat masuk arsitek. Yoi. Ya. Enggak Itu dong, sih. masuk ekonomi. Tadi itu sih. Selain alat tulis atau cat-cat atau perlengkapan kuliah, Hmm. Mental. harus cari tahu juga nih ya mental tuh. Perlu juga tuh. Kalau misalnya entah ACC dosen atau enggak, kalau takut pasti udah mentalnya down, pasti nggak ngerjain dah. Karena tuh orang kayak gitu kan, nggak suka ditekan-tekan. Nah itu. Terus Siapin mental ya yang pertama. kulik-kulik ini deh, apa soal dunia-dunia arsitek, entah itu tokoh-tokoh yang udah hebat lah atau apa aliran desain-desainnya Ada gitu aliran sih. sesat nih yang di arsitek ya seperti itu. Ada tuh, Oh ada. Serius ya? Serius ya? ada. Ah beneran? Iya. Ini Itu bercanda ya. bang? Ini gue bercanda ngomongnya. Gue juga penasaran nih. Enggak bercanda. Ada sesatnya seperti apa? oke. Sesat udah nggak kuliah udah itu sesat. Oh dah. iya gitu sih. Nggak, lu nggak kuliah ya? Jangan dibuka-buka dong. Oke. Jadi gue jadi Kuliah kok 12 tahun. Keren banget. Marcus Polio Vitrovirius. Oh, Oh, iya. kena penyakit polio Ini dia. makanya Marcus namanya terakhir virus lagi. Vitrovirius. Tahu lu Nanti ya, belajar lu ya? juga tuh. Ngerti belajar? Apaan? Sejarah-sejarah. Bukan sejarah, dia tokoh arsitek gitu. Oh, berarti lu kenal nih? Kan lo soib banget. Oh, soal Buset, sobat. Udah. Satu pertanyaan lain. Kalau DKV kan dulu sejarahnya dari Bauhaus Jerman nih, Mhm. asal mulanya. Nah kalau arsitek lu tau nggak dari mana? Yunani. Oh Yunani, bener ya. Oh iya, Bayu Yunani. Bener kan? Benar Yunani. Ih gila. Lebih jadul lagi ya. Jadul lagi. Gitu. Mahal loh. Zaman Majapahit ya Yunani duluan ya sebelum. Iya Yunani juga bener. Apa Sunda Empire nih? Wah, ya. Oh sudah Empire sih. Yunani bener loh ngomongnya kadang. Iya bener sih. Karena kadang cocok lagi soalnya. Iya. Oke, Jangan-jangan gua anggota Sunda Empire. mungkin. Iya. Sering cocok-cocokin. Iya. Kamu anggota Wahyudi ya? Wahyudi. Elit global ya? Yoi, elit global. Oke. Dari gue udah cukup dari mana? Dari gue cukup banget, thank you banget ya Thank you udah banget. mampir ke sini. Ya sama-sama. Oke, gue ucapkan terima kasih buat dia telah meluangkan waktunya di malam ini. Ini kita tag-nya malam loh ya. Terus terima kasih juga buat Gana telah melobi temannya dan Apa? Sharing. mau sharing. Oi. Dan buat minggu kemarin sorry banget karena kita uploadnya bukan di hari Sabtu tapi di hari Minggu kan ada kendala Iya. dan ini mungkin jadinya kalau nggak di Sabtu atau Minggu lagi. Ah. Tapi mungkin dalam seminggu atau 2 minggu ke depan mungkin masih di hari Minggu. Tapi gue pertahanin nanti buat besok tetap di hari Sabtu gitu. Karena load kerjaan gue lagi banyak buat upload gitu. Iya, iya. Dimaklumi lah ya wahai Dimaklumi ya. netizen. Kemarin juga feedbacknya udah bagus juga ya untuk cerita horor dan lain-lain gitu ya. Dan akan hadir segera Selasa sebentar lagi. Oke. Tinggal Bang Reno mau ada. Ditunggu guys. Tunggu ya guys. Oke, sekian dari gue Aldo. Gue Ganang. Gue Lintang. Gue Tiar. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bye.